Entah kenapa, akhir-akhir ini gue sangat ingin fokus ke YouTube atau video-video panjang di YouTube, ya. Karena memang beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini gue paling lebih fokus itu lebih ke TikTok. Tapi gue merasa YouTube berharga. YouTube itu berharga juga, TikTok juga berharga, YouTube juga berharga. Dan gue sudah diberikan eh subscriber oleh takdir, ya. Gue udah diberikan subscriber yang dimana bagi gue ini udah banyak, ya. Subscriber di akun gue sekarang udah 9.000. Bagi gue itu banyak. Dan gue berterima kasih kepada para subscriber gue. Dan maka daripada itu, gue ingin sekali fokus ke YouTube juga, karena nggak usah gue sia-siain YouTube gitu kan. Dan teman-teman, dari apa yang gue katakan, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Kita sebenarnya dalam hidup itu sudah diberi sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dan kita harus bersyukur, ya. Itu yang gue maksud. Gitu kan, ketika lu merasa, aku hanya punya motor, aku tidak punya mobil, sudah itu kalian merasa kalian sial misalnya. Bro, bayangin aja banyak juga orang yang ingin memiliki motor dan lu udah diberikan oleh takdir sebuah motor dan lu harus bersyukur dengan apa yang lu dapatkan. Nah, itu yang gue sampaikan sebenarnya, yang seperti yang kalimat pertama gue bilang tadi, itu maksud gue. Dalam hidup kita harus bersyukur. Tapi sebenarnya hidup itu ngapain sih? Hidup itu ngapain? Dan hidup itu apa? Itu yang gue mau tanya ke kalian gitu kan. Kenapa gue bikin video ini? Ya biar gue bisa mendapat respon juga dari kalian-kalian gitu. Dan gue juga bisa ngobrol bareng kalian gitu. Itu yang gue mau tanyain. Hidup itu apa? Gitu. Jadi terkadang gue juga merasa kalau gue belum hidup, ya. Dan seseorang itu berbeda-beda cara dia melihat kehidupan. Ada yang merasa kalau dia hidup ketika dia memiliki harta, dan ada juga yang merasa kalau dia hidup ketika dia cukup diberi kesehatan saja, ya. Dan di sini kita sudah melihat perbedaannya, bro. Ada yang menganggap dia hidup ketika dia memiliki harta, ada yang menganggap dia hidup dengan kesehatan saja. Dari sini kita udah memandang hidup setiap orang beda-beda. Dan kalau gue bertanya kepada seseorang dan cara dia bilang arti kehidupan juga beda juga, itu yang gue maksud. Hidup itu apa gitu. Dan gue juga seandainya kalau gue bertanya juga ke hewan, gue bertanya ke kucing misalnya, dia bakal jawab meong. Dan ketika gue bertanya lagi kepada kucing yang lainnya, meongnya akan berbeda. Ketika gue bertanya dengan anjing, ya, mereka akan menggonggong. Dan ketika gue bertanya dengan anjing yang lain, mereka akan menggonggong juga. Nah, gue bingung, gonggongan mana yang paling benar. Nah, itu yang gue maksud. Gue bingung ketika bertanya dengan orang-orang, ya, jawaban mana yang paling benar. Ya, bayangin ada 7 miliar umat manusia di muka bumi ini. Kalau gue tanya satu-satu apa arti kehidupan, ya pasti berbeda. Dan bagaimana cara kita menyimpulkan arti kehidupan yang sebenar-benarnya, tapi semuanya itu pasti berbeda di mata orang lain, di pikiran orang lain. Maka daripada itu, gue lebih memilih untuk nggak memikirkannya. Karena bagi gue, hidup ya bagi gue, ya bagi kalian, hidup bagi kalian. Maka daripada itu, gue merasa nggak ada jawaban yang benar. Ini bukan matematika yang hasilnya sudah valid. Kadang
ketika gue pulang kampus, gue selalu melewati rute yang paling jauh. Ya, gue selalu melewati rute yang paling jauh. Seharusnya gue bisa saja melewati rute yang paling dekat. Dan kenapa gue memilih untuk pulang melewati rute yang paling jauh? Karena ketika gue pulang melewati rute yang paling jauh, gue merasa ada kedamaian di tempat yang belum gue terlalu kenali. Karena kalau gue lihat lewat rute yang paling gue sering lewati atau rute paling dekat, di sana gue udah bosan, gue hanya melihat hal yang sama. Tapi rute paling jauh itu adalah rute yang paling jarang gue lewati. Maka daripada itu gue melihat sesuatu yang asing di sana. Maka daripada itu dapat disimpulkan, ternyata sesuatu yang asing itu juga indah. Ya, inilah yang gue maksud, bro. Apalagi ini gue yaping, mungkin kalian hanya menganggap gue yaping pulang kampus doang. Enggak, bro. Enggak. Karena terkadang hubungan manusia itu ketika mereka asing itu jauh lebih indah. Namun ketika mereka saling mengenal, bisa saja itu menjadi lebih buruk. Itu yang gue maksud, bro. Ya, gue gak sekedar ngomong, tapi ada maksud terselubung ketika gue berbicara seperti itu. Gue bikin video ini ketika mood gue sedang naik. Gue merasa gue yakin bisa melakukan sesuatu. Maka daripada itu gue bikin video ini di hari yang sore yang cerah ini. Sorry lah mataharinya nggak bisa gue liatin ke kalian semua. Karena kenapa? Karena memang gue ngerekamnya pakai handphone yang kameranya ya, tapi gue bersyukur dengan handphone gue. Ya, gue kuliah dari Senin sampai Kamis. Dan di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Ya, begitulah kuliah. Dan setiap hari Kamis gue selalu menghabiskan minyak motor gue untuk melewati rute paling jauh. Karena gue merasa itu adalah hari yang terakhir. Ya, maka daripada itu gue lewat aja rute yang paling jauh. Ya gue nggak peduli mau minyak gue tinggal sedikit, kayak mau bensin gue tinggal mau habis. Ya udah, kan hari terakhir. Itu yang gue maksud, bro. Apalagi perkataan ketika lu dengar alah itu hanyalah yapingan lu ingin melewati rute paling jauh. Enggak, gue nggak sekedar yaping. Apa yang gue maksud dengan kalimat yang gue sampaikan tadi? Terkadang hari terakhir itulah yang paling indah. Itu yang gue maksud, bro. Ada maksud terselubung dari kalimat gue. Hari terakhir itulah yang paling indah. Sebenci apapun kalian dengan hari-hari kalian, ya. Sebenci apapun kalian dengan hari-hari kalian, ketika kalian sudah sampai titik di mana hari terakhir, kalian akan merasa yang namanya keindahan. Begitu contohnya. Oke, apa hubungannya dengan bensin tadi, Bang? Lah, hari Kamis adalah hari terakhir gua kuliah. Ibaratnya ya, hari terakhir gua masuk kuliah. Dan hari Jumat, Sabtu, Minggu gue nggak kuliah. Dan dimana itu berarti gue bisa menghabiskan minyak motor gue sepuasnya tanpa perlu memikirkan hari esok. Toh gue nggak bakalan pahit kok hari Jumat gitu kan. Udah gue habisin aja di hari Kamis itu minyak motor gue ketika pulang kuliah. Dan gue merasa bahagia. Gue lewat rute paling jauh, gue merasa paling bahagia. Gue merasa bahagia. Nah, itu yang gue maksud. Terkadang ya hari terakhir itu indah. Selalu indah. Ketika gua baru tamat kelas 12 dan waktu itu hari terakhir gua sekolah dan gua melihat atau berkumpul dengan teman-teman kelas gua. Pulang dari sekolah, gua nggak bahagia. Gua ketika pulang dari terakhir hari sekolah, terakhir kalinya gua sekolah gitu kan. Dan waktu itu gue pulang bukan dalam keadaan bahagia. Ya mungkin ada sebagian orang yang bakal bahagia. Wah, ini hari sekolah terakhir nih, jadi gak belajar lagi, bahagia gitu. Gue enggak. Ya, gue malah merenung ketika pulang dari kuliah. Pulang sekolah di hari terakhir gue sekolah.
gue memacu motor gue ya ke tempat yang sangat jauh. Ya, gue berpikir, oh my god, secepat itu ke waktu berlalu hingga tak terasa. Sekarang gue udah kelas 12 dan udah mau tamat. Udah tamat sih. Ya, cuman apa ya, ngambil SKL kalau nggak salah dulu. Ya udah gitu doang. Ya bro, terkadang itu yang gue maksud bro. Setiap hari yang lu benci, misalnya ketika lu sekolah lu benci belajar, orang-orang pasti malas gitu, orang-orang yang memang notabene mereka adalah pemalas gitu, malas belajar. Dan gue yakin ketika di hari terakhir dia bakal merasakan yang namanya kesedihan. Itu yang gue maksud. Hari terakhir itu bisa membawa kebahagiaan, bisa juga membawa kesedihan. Itu tergantung dari konteksnya bro. Kalau lu misalnya di penjara yang super ketat, yang super brutal, lu bakal merasa kalau hari terakhirnya adalah hari yang indah. Ya. Tapi kalau lu di lingkungan yang amat normal dan lu bakal berpisah dengan lingkungan normal tersebut, lu bakal merasa kalau itu adalah hari sial lu. Ya mungkin itu aja karena bokap gue udah pulang ke rumah karena gue nggak mau ganggu mereka ya. Jadi gue harus matikan kamera gue dulu. Bye. Besok kita jumpa lagi, udah 11 menit juga kok. Nanti gue bakal upload.